Dulu aku nggak tahu gimana rasanya punya temen yang benar-benar hadir. Waktu aku sedih, semua orang sibuk. Waktu aku butuh cerita, semua orang kayak buru-buru dan nggak punya waktu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang aku berusaha jadi pribadi yang beda. Bukan karena aku paling baik, tapi karena aku tahu rasanya diabaikan. Karena aku fatherless. Selamat datang di Fatherless Indonesia, tempat di mana kita menyadari hal positifnya dan terus bertumbuh dengan itu. Kenapa kita anak fatherless sering terlatih jadi pendengar? Anak-anak fatherless itu terbiasa menyimpan sendiri, ngelipet perasaan, nelen marah, pura-pura nggak ada apa-apa. Tapi luka itu kadang ngasah kepekaan. Kita jadi peka sama perubahan nada suara, ekspresi yang dipaksain senyum, mata yang bilang aku nggak baik-baik saja, meskipun bibirnya bilang nggak apa-apa. Dan dari situ perlahan kita belajar jadi pendengar, nggak sekedar dengerin kata, tapi rasa yang ada di baliknya. Seiring waktu aku jadi belajar. Jadi pendengar yang baik itu bukan berarti selalu bilang, aku ngerti. Kamu bener kok. Ya udah ikutin aja perasaanmu. Bukan cuman iya-iya aja. Orang yang lagi hancur itu emang butuh didampingin. Tapi juga dituntun. Mereka butuh tempat nangis, tapi juga tempat untuk refleksi diri. Aku belajar hadir bukan buat membenarkan semuanya, tapi buat nemenin mereka balik pulang ke diri mereka yang lagi sadar. Karena kalau aku peduli, aku nggak akan diam aja lihat mereka tersesat. Tapi cara menyampaikannya juga penting. Bukan dengan nyalain, bukan juga dengan menggurui, tapi dengan duduk bareng mereka di titik terendah, dan pelan-pelan bantu mereka bangkit. Dulu aku pikir, biarin aja orang jalanin hidupnya masing-masing. Tapi makin aku dewasa, aku sadar, ada kalanya orang nggak butuh solusi, mereka butuh teman. Dan buat aku, jadi teman itu berarti berani peduli, meski nggak selalu disukai. Fatherless ngajarin aku gimana rasanya hidup tanpa bimbingan. Dan itu yang bikin aku nggak mau diam waktu lihat orang lain yang aku sayang mulai hilang arah. Aku belajar ngomong bukan buat menangin debat, tapi buat nunjukin aku ada buat kamu. Dan aku nggak mau kamu nyakitin dirimu sendiri. Tapi teman-teman, aku juga jadi tahu satu hal penting dalam proses ini. Jadi teman yang hadir itu nggak berarti kita harus selalu siap kapanpun orang lain butuh. Ada momen di mana aku juga capek. Ada waktu di mana aku sendiri lagi goyah. Dan gak sanggup jadi tempat bersandar buat siapapun. Dan aku belajar, itu bukan egois, itu manusiawi. Kalau aku maksa terus ada buat semua orang, aku bukan hadir karena tulus, aku hadir karena takut gak dianggap. Dan itu bukan kepedulian, itu people pleasing. Ada tanda-tanda ketika kita udah mulai ngelewatin batas. Gampang ngerasa bersalah kalau kita gak bisa bantu. Mulai ngorbanin waktu istirahat dan emosi sendiri. Nggak bisa bilang enggak, walaupun hati udah keberatan. Ngerasa keberadaan kita jadi kewajiban buat orang lain pulih. Kita bisa hadir, tapi bukan sebagai penyelamat. Kita bukan Tuhan, kita cuma manusia yang juga punya batas. Kita perlu untuk menyadari kapasitas diri kita. Sekarang aku belajar untuk tanya ke diriku sendiri sebelum nolong ke orang. Aku lagi penuh atau kosong? Karena kalau aku bantu pas aku lagi penuh, kadang malah keluar emosi yang gak jernih. Dan yang tadinya pengen hadir malah jadi pasang topeng. Menjaga diriku juga bagian dari menjaga hubungan, supaya aku bisa terus hadir tanpa kehilangan diriku sendiri. Ini bagian yang paling sulit buat aku pelajari. Kadang niat kita baik, tapi cara kita nyampeinnya salah. Kadang kita pengen nolong, tapi yang keluar malah kesannya menghakimi. Jadi sekarang aku belajar beberapa hal. Yang pertama, dengerin sampai habis. Jangan buru-buru potong, biar dia keluarin semuanya dulu. Yang kedua, tanya dulu, bukan ngasih solusi dulu.
Kamu pingin aku dengerin aja atau pingin aku kasih saran? Yang ketiga, pakai kalimat, aku ngerti kamu udah ngerasa kayak gitu. Bukannya, kamu tuh harusnya bla bla bla. Yang keempat, bantu mereka mikir, bukan mikirin buat mereka. Kalau kamu lihat orang lain ada di posisi kamu bakal bilang apa? Aku nggak selalu tahu harus ngomong apa. Kadang aku juga takut salah. Tapi sekarang aku ngerti, jadi teman itu bukan soal sempurna, tapi soal hadir. Kadang yang paling berharga itu bukan solusi kita, tapi keberadaan kita. Nggak semua luka bisa kita sembuhin. Tapi kita bisa jaga jangan sampai mereka ngerasa sendiri waktu berdarah. Karena aku fatherless, aku tahu rasanya dicuekin, diremehkan, dan gak dianggap penting. Tapi justru dari luka itu aku belajar jadi teman yang hadir. Hadir dengan empati. Tapi justru dari luka itu aku belajar jadi teman yang lebih hadir. Hadir dengan empati, tapi juga keberanian buat jujur. Hadir dengan peduli, tapi juga sadar batas. Hadir bukan buat menghakimi, tapi juga bukan cuma ngangguk-ngangguk. Hadir bukan untuk disukai, tapi untuk tulus menemani. Dan kalau kamu juga sedang belajar hal yang sama, jadi teman yang hadir buat orang lain, kamu nggak sendirian. Karena di sini kita tumbuh bareng.